Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Lingkaran Takdir. Kiara, kamu jadi mau mengundurkan diri? Apa nggak sayang? Tanya salah seorang teman kerja Kiara. Sebenarnya sayang, tapi gimana lagi? Aku juga bingung. Kiara menjambak rambutnya, kepalanya ia letakkan pada meja, dan kembali merenung. Kia, nih ya, menurut pengalaman aku, walaupun kamu nanti sudah menikah, alangkah lebih baiknya kalau kamu tetap bekerja. Ya, pengalaman pribadi sih. Saat aku punya uang, suamiku tidak pernah berani macam-macam denganku. Padahal kau tahu dulu bagaimana perlakuan suamiku kan? Kiara hanya mengangguk-anggukan kepalanya saat mendengar nasihat dari temannya yang bernama Susi. Mbak Susi umurnya tidak beda jauh dari Kiara. Namun ia sudah menjadi janda 2 kali. Dan di pernikahan ketiga kalinya ini, barulah ia mendapatkan laki-laki yang tulus padanya. Menurut cerita, dulu Mbak Susi tidak bekerja dan selalu diremehkan oleh suami. Maka sejak itu Mbak Susi memutuskan untuk tidak selalu bergantung dengan suami. Tapi Mbak, masalahnya tuh beda. Hah, aku pusing, kata Kiara semakin frustasi. Saat keduanya tengah asik berbicara, tiba-tiba salah seorang staf memanggil Kiara agar menggantikan rekannya meeting. Kiara hanya bisa menghela nafasnya kasar. Dengan berat hati dan langkah gontai, ia pun terpaksa mengikuti perintah atasannya. Sepanjang perjalanan menuju lantai untuk meeting, Kiara terus membaca bahan yang akan ia presentasikan. Inilah yang disukai oleh atasan Kiara. Ia adalah gadis yang multi talent, serba bisa dan selalu diandalkan. Setiap saat, setiap waktu, bila pekerjaannya tidak menumpuk, maka ia akan selalu membantu teman-teman yang lain. Saat keluar dari lift, karena mata Kiara terus fokus pada map di tangannya, tiba-tiba tanpa sengaja ia menabrak sebuah dada bidang besar yang hendak masuk ke dalam lift, sehingga membuatnya hampir terjatuh. Perhatikan langkahmu, ucapnya datar, membuat Kiara langsung mengerutkan dahinya karena merasa mengenal suara tersebut. Kiara pun segera mendongak, dan benar saja, matanya langsung membola terkejut saat mengetahui pemilik dada bidang yang menabraknya. Mau berpakaian seperti apapun, kamu tidak akan pernah bisa terlihat seperti perempuan, cibir Kai. Lalu, ia pun segera masuk ke dalam lift, meninggalkan Kiara yang masih terdiam, mencerna ejekan Kai. Tak bisa seperti perempuan. Apa karena itu Liam sama sekali tidak tertarik padaku? Lalu, kalau aku bukan perempuan, apa dong? Gumam Kiara dalam hati. Fadil, kenapa gadis itu ada di perusahaanku? Tanya Kai yang sudah berada di dalam mobil bersama asisten pribadinya. Maaf tuan, maksudnya Nona Kiara. Dia memang bekerja di sini tuan, dan sudah beberapa bulan. What? Kau serius? Tapi kenapa aku tidak pernah melihatnya? Astaga, takdir macam apa ini? Kai menggelengkan kepalanya. Ia tak habis pikir bahwa selama ini ternyata mereka bekerja di gedung yang sama. Dan lihatlah tadi penampilan Kiara saat bekerja. Ia malah terlihat seperti dirinya, memakai celana panjang dan jas. Apakah dia seorang lelaki? Tidak bisakah ia berdandan seperti yang lain? Memakai rok mungkin? Batin Kai menjerit. Kenapa bukan Zaskia saja yang bekerja di perusahaanku? Mengapa malah gadis seperti itu? Decak Kai menggeram.
Kiara keluar dari gedung saat matahari sudah tidak terlihat. Sudah biasa bagi Kiara melakukan lembur, walau sebenarnya bukan semua pekerjaan miliknya. Lembur hanya sebagai alasan agar dirinya bisa lebih lama berada di luar rumah. Ia begitu malas bila sampai di rumah akan selalu berdebat dengan mamanya. Ataupun melihat Liam dan Zaskia yang selalu berduaan di teras sambil menunggu dirinya. Kiara menghela nafasnya dengan berat saat sudah sampai di tepi jalan raya. Kini, ia hanya tinggal menunggu taksi. Ia mengambil HP-nya untuk menghilangkan bosan. Jam sudah menunjuk pada arah 10 lebih. Namun, Kiara belum juga ada niat untuk menyetop taksi yang sedari tadi sudah berlalu lalang di depannya. Tin. Mata Kiara memicing saat melihat sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Hingga tak berapa lama, kaca mobil itu terbuka. Dan terlihatlah seorang laki-laki muda yang tengah menyengir padanya. Membuat senyum Kiara terbit dan segera menghampiri mobil. Malam-malam kok sendirian aja, Neng? Godanya terkekeh. Kata siapa aku sendiri? Aku berdua. Jawab Kiara juga terkekeh. Sama siapa? Tanyanya lagi. Namun kini matanya menelisik mencari keberadaan orang lain. Dan ternyata sepi. Sama bayangan. Tapi sekarang sama kamu. Haha. Kiara langsung tergelak saat melihat wajah masam Bastian. Iya, laki-laki itu adalah Bastian. Entah mengapa laki-laki itu bisa berada di kawasan tempatnya bekerja. Padahal jarak rumah sakit dan perusahaan itu sangat jauh. Kamu itu, buruan ayo naik, aku antar, ujar Bastian. Kiara pun segera masuk ke dalam mobil. Mobil baru lagi, tanya Kiara sambil memasang sabuk pengamannya. Bukan, ini mobil abangku, jawab Bastian terkekeh. Lalu ia pun segera menjalankan mobilnya dan mengantarkan Kiara untuk pulang. Kurang dari 1 jam, mobil yang ditumpangi Bastian dan Kiara sudah sampai di halaman rumah. Dan benar saja, di teras itu sudah ada Liam dan Zaskia yang tengah mengobrol sambil sesekali tertawa kecil berdua. Hati Kiara seketika mencelos, sedikit terasa nyeri, dan Bastian bisa melihat itu. Namun ia sangat yakin bahwa Kiara bukanlah wanita lemah. Ia yakin Kiara hanya sesaat dalam suasana sedihnya. Kia, kenapa larut sekali? Tanya Zaskia saat melihat Kiara dan Bastian turun dari mobil. Loh, Bas sama kamu? Hey Zas, apa kabar bro? Bastian menyalami Zaskia dan juga Liam. Ya, mereka pernah berada di satu kelas bersama. Namun dulu mereka tidak dekat. Hanya saat Liam pergi, Bastian baru bisa dekat dengan Kiara. Baik, kok Kia bisa sama kamu? Tanya Liam menatap Bastian dengan tatapan sedikit tak suka. Tadi gak sengaja aja. Kasian, anak gadis sendirian di pinggir jalan. Jawab Bastian bercanda. Sialan kamu, sungut Kiara menepuk bahu Bastian. Namun juga disertai tawa. Kamu udah dari tadi? Tanya Kiara, kini ganti menatap Liam. William, dia sahabatnya. Dulu mereka sangat dekat, bahkan hampir tidak ada jarak di antara mereka. Namun kini, walau mereka dekat, namun rasanya sangat jauh. Seperti ada dinding besar yang membatasi gerak mereka. Jangankan untuk berpelukan seperti dulu, hanya menanyakan suatu hal sepele saja, rasanya bagi Kiara sangat canggung. Sungguh, kini Kiara tak mengenal situasi seperti ini. Lumayan, kami sengaja menunggu kamu pulang. Zaskia sangat khawatir sama kamu. Makanya jangan lembur terus, kenapa sih? Kalau ada apa-apa sama kamu di jalan, gimana?
kata Liam dengan nada kesal. Liam juga sangat khawatir terhadap Kiara. Namun entah mengapa, dirinya juga susah dan tidak bisa segampang dulu. Ia mengutarakan khawatirannya pada Kiara. Sementara Zaskia, ia sedari tadi hanya diam, menatap Liam dan Zaskia juga Bastian dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sedikit rasa resah, namun juga khawatir, dilema, semua perasaan bercampur menjadi satu di benak gadis itu. Kakak, jadi kapan acara pernikahan kakak sama Liam? Tanya Kiara yang saat ini sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Sambil mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, ia menatap Zaskia dari pantulan cermin. Hanya beda 1 minggu dari pernikahan kamu dan Kaisar, jawab Zaskia sambil terus fokus dengan HP-nya. Kenapa tidak kakak duluan sih yang menikah dengan Liam? Kenapa harus Kia dulu? Kata Kia cemberut sebal. Ah, iya kak, kakak tahu nggak kalau tadi di kantor Kiara ketemu sama manusia nyebelin itu? Siapa? Zaskia langsung menatap Kiara. Kaisar. Kaisar, harusnya namanya itu bukan Kaisar, tapi Kasar, biar sesuai sama sifatnya. Cetus Kiara kesal. Aku kesel banget tadi tuh, beneran. Kenapa dia bisa berada di kantorku? Apakah dia tadi datang sebagai tamu? Atau dia juga bekerja di tempat yang sama denganmu? Celetuk Zaskia terkekeh. What? Kakak jangan bercanda. Gak mungkin dia bekerja di kantorku itu. Aku mengenal semua atasanku dengan baik. Dan aku rasa aku tidak pernah mengenal dia, kata Kiara sambil terus berpikir. Memang benar, Kiara cukup hafal dengan jajaran para atasan. Namun memang hanya ada satu atasan yang tidak ia kenal, yakni direktur utama di perusahaan itu. Tapi seingatnya juga posisi itu diisi oleh pria tua. Jadi tidak mungkin bila Kaisar yang menjadi direktur utama di perusahaan itu. Astaga Kiara, Zaskia sudah tidak bisa menahan gelak tawanya saat melihat wajah Kiara yang semakin kebingungan. Zaskia sudah tahu sejak awal bahwa Kiara dan Kai berada di satu gedung. Namun ia belum mengatakannya karena ia masih ingin melihat reaksi Kiara. Kak, jangan tertawa. Kau tahu, aku sedang berpikir. Aku berdoa semoga besok aku tidak bertemu dengan manusia kasar itu lagi. Kalau tidak, wah sepanjang hari maka aku akan terus terkena sial. Kata Kiara memanyunkan bibirnya dengan sebal, yang mana malah membuat Zaskia semakin tertawa keras. Kia, kamu bekerja di perusahaan apa? Tanya Zaskia menahan tawanya. KNC, jawab Kiara masih berpikir. K itu diambil dari nama Tuan Chris dan Nolan adalah nama keluarga besarnya. Kamu tahu KNC itu apa? Chris Nolan Corp. Kiara langsung membulatkan matanya dan menatap Zaskia. Pintar, dan kamu tahu siapa Kaisar? Tanya Zaskia lagi, namun Kiara masih terdiam. Kaisar Nolan, anak pertama dari Tuan Chris. Dan jangan bilang kamu tidak tahu siapa Tuan Chris. Kakak, apakah Tuan Chris itu yang waktu itu datang ke rumah? Tanya Kiara semakin terkejut. Bagaimana bisa? Kiara tak bisa meneruskan kata-katanya. Bagaimana bisa ia tidak mengenal siapa pemilik perusahaan di mana tempatnya bekerja? Pantas saja saat pertama kali melihat keluarga Nolan datang ke rumahnya, saat itu Kiara merasa sedikit tidak asing dengan wajah Tuan Chris. Namun ia tidak mengingat pernah bertemu di mana. Dan sekarang Kiara ingat, ia pernah melihat foto Tuan Chris berada di kantor. Dan kini
Ia semakin merutuki dirinya sendiri saat mengingat siapa Kaisar dan mengapa tadi ia bisa bertemu di depan lift. Kakak! Jerit Kiara tiba-tiba dan langsung melemparkan hair dryernya. Ia langsung menghambur memeluk Zaskia dengan wajah sangat frustasi. Hah, aku harus bagaimana kak? Gimana kalau aku ketemu lagi sama dia? Hah, kakak tolong bunuh Kia aja kak. Bersambung.